pagi untuk semua ya. Oke, tahu nggak hari ini bakal belajar apa kita? Kemerdekaan dan Nih, tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik mengenal peristiwa penting menjelang kemerdekaan baik tokoh maupun periodisasinya. Kedua, peserta didik mampu menceritakan kembali peristiwa penting menjelang kemerdekaan. Ketiga, peserta didik mampu merefleksikan semangat juang para pahlawan. Dan keempat, peserta didik mampu meneladani perjuangan pahlawan yang diterapkan dalam tindak nyata di kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, di sini ada gambar apa sih? Ngapain nih? Ya betul. Di upacara bendera itu ada apa aja sih petugasnya? Ada pengibar bendera. Terus ada apa lagi? Terus ada apa lagi? Membaca upacara. Iya Membaca betul. undang-undang. Iya betul. Nah, biasanya kita melakukan upacara itu buat apa sih tujuannya? Ada yang tahu nggak? Tujuan upacara itu buat apa? Untuk memperingati Siapa yang tahu? membangun kedisiplinan. Iya betul. Terus siapa lagi yang tahu? Terus memperingati peristiwa bersejarah, Bu. Iya betul. Siapa lagi? Menanamkan nilai patriotisme. Iya betul. Kita melakukan upacara itu di momen-momen apa aja sih? Resmi. Terus apa lagi? Apa lagi? Betul. Terus hari peringatan besar agama. Ya. Nah, tujuan dari upacara bendera itu untuk menanamkan jiwa nasionalisme dan rasa cinta tanah air, kemudian untuk menghargai dan mengenang jasa para pahlawan. Nah, next ini ada yang tahu nggak ini gambar apa dan siapa tokoh yang ada di sini? Lagi membaca proklamasi. Iya, Berupa Insinyur Soekarno. iya betul. Peristiwa Rengas Dengklok. Ya. Nah, sementara itu di Jakarta, rapat PPKI yang seharusnya dilaksanakan pagi hari itu gagal karena Soekarno dan Hatta itu tidak ada di Jakarta. Jadi Soekarno dan Hatta itu masih diasingkan di Rengas Dengklok di rumahnya si Jaus Istok ini. Kemudian ini siapa yang tahu nggak? Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo itu siapa? Golongan tua. Ya, jadi Ahmad Subarjo ini yang menjemput Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Seorang tokoh golongan tua segera mencari keberadaan Soekarno dan Hatta. Ahmad Subarjo berhasil bersepakat dengan golongan muda dan kemudian Ahmad Subarjo diantar ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta yang diasingkan tadi. Nah, kenapa sih Soekarno dan Hatta itu diasingkan di Rengas Dengklok tuh alasannya kenapa? Yang tahu nggak? Mazia. Oh iya, Mazia tahu, coba alasannya apa? Untuk mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta segera melakukan proklamasi kemerdekaan. Iya betul. Terus ada yang tahu lagi nggak alasannya apa? Ada tiga alasannya. Iya kita. Perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua tentang mekanisme proklamasi kemerdekaan. Iya betul. Terus siapa lagi yang tahu? Ayo. Ibu, Iya Nanda. bukan Soekarno dan Hatta yang merupakan tokoh besar di Indonesia dari pengaruh pemerintahan Jepang yang ada di Jakarta. Iya betul. Tadi kan di antara kita itu ada perbedaan pendapat dari golongan muda sama golongan tua. Nah, emang pendapat dari golongan muda itu apa sih? Aku Ibu. Iya Nanda. Golongan tua berpendapat bahwa kemerdekaan Indonesia harus dilakukan berdasarkan rapat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Iya betul. Kalau misalnya pendapatnya golongan muda itu apa? Ada yang tahu nggak? Dan Bu, Oh, Dian apa Dian? golongan muda merasa kemerdekaan Indonesia harus diproklamasikan sesegera mungkin saat ada kekosongan kekuasaan karena Jepang menyerah terhadap sekutu waktu itu. Iya betul. Jadi tadi kan Ahmad Subarjo ini udah menjemput Soekarno dan Hatta di Rengas Dengklok. Kemudian Ahmad Subarjo itu berjanji bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada keesokan harinya lambat-lambatnya pukul 12 waktu Indonesia Barat. Nah, Ahmad Subarjo memberi jaminan
Dengan jaminan tersebut, malam hari itu akhirnya Soekarno dan Muhammad Hatta itu dibawa kembali ke Jakarta. Nah, setelah itu sesampainya Soekarno dan Muhammad Hatta ke Jakarta itu pukul 23.30. Itu langsung ke rumahnya si Nishimura. Nishimura itu tokoh di Jepang. Nah, Soekarno dan Hatta itu tengah malam langsung menemui Nishimura, kepala Departemen Umum Pemerintahan Jepang. Namun pada pertemuan tersebut tidak dicapai kesepakatan apapun. Nishimura melarang Soekarno dan Muhammad Hatta untuk mengadakan rapat PPKI dalam rangka melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sehingga Soekarno dan Muhammad Hatta itu menyimpulkan bahwa tidak ada gunanya lagi membicarakan kemerdekaan Indonesia dengan pihak Jepang. Nah, kemudian setelah itu Soekarno dan Muhammad Hatta akhirnya kembali ke kediaman Laksamana Maeda. Nah, Laksamana Maeda itu siapa sih? Itu Bu, Bu. Iya, siapa? Zulfa. Laksamana Muda Tadashi Maeda adalah seorang pemuda tertinggi yang pernah membawa kekaisaran Jepang di Hindia Belanda pada masa Perang Pasifik. Iya. Selama perburuan Malaysia di bawah Jepang, dia menjabat sebagai kepala penghubung angkatan laut dan angkatan darat utara kekaisaran Jepang, Bu. Iya, betul. Makasih, Zulfa. Nah, kira pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 4 pagi naskah proklamasi selesai disusun. Soekarno meminta persetujuan dalam bentuk tanda tangan oleh semua saksi yang hadir hari itu. Golongan muda menolak dengan alasan sebagian hadir adalah kolaborator Jepang. Nah, akhirnya Soekarno itu mengusulkan bahwa teks proklamasi cukup ditandatangani oleh dua tokoh, yakni Soekarno dan Muhammad Hatta, tapi atas nama bangsa Indonesia. Kemudian usulan Soekarno ini diterima oleh semua yang hadir pada hari itu. Nah, akhirnya dengan beberapa perubahan yang telah disetujui, akhirnya teks tersebut disahkan kepada Sayyidatul Malik untuk digetik. Nah, pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Soekarno di Jalan Gangsaan Timur nomor 56 Jakarta yang merupakan kediaman Soekarno. Nah, selanjutnya dilakukan pidato singkat oleh Soekarno dan pengibaran bendera merah putih oleh Abdul Latif Hedradiningrat. Sementara itu yang menjahit bendera merah putih yaitu Ibu Fatmawati. Nah, oke. Tadi kan kalian udah dengar kisahnya nih. Nah, tahu nggak sih cara mempertahankan kemerdekaan itu kayak gimana? Bu, Ya, karena menunjukkan rasa cinta kasih sebagai bangsa Indonesia, yaitu dengan mengenal ragam Indonesia, mempelajari sejarah bangsa, mempelajari dan melestarikan budaya dan kesenian bangsa sendiri, terus membeli dan mencintai produk-produk dalam negeri. ya, ada lagi nggak cara mempertahankan? Saya Bu, Ya, Dinda. yaitu menjaga kesatuan dan kesatuan dengan menghargai keberagaman bangsa Indonesia dan menyelesaikan konflik yang terjadi dengan musyawarah dan mufakat. Ya, terus ada lagi nggak? Saya Bu, menjadikan Indonesia sebagai negara maju. Di antaranya dengan cara berprestasi, unggul, dan belajar. Dengan giat dan rajin meningkatkan kualitas produk-produk Indonesia. Oke, jadi di sini Ibu punya papan ilmu. Nah, ada yang tahu nggak ini siapa aja tokohnya? Soekarno. Ya, ini. Terus ini siapa? Fatmawati. Ya, ini. Soekarno. Ya, ini. Ini siapa ya? Adi yang dulu. Ini. Laksamana Maeda. Dan ini yang petik teks proklamasi siapa? Sayyidatul Malik. Iya, betul. Nah, jadi di sini kan ada 6 tokoh. Nah, Ibu minta 6 orang buat ngelakuin games ini. Siapa yang mau? Anak-anak, jadi ini kan ada 6 tokoh. Nah, di sini Ibu pegang profil dari 6 tokoh ini. Nah, nanti, tapi ini kalian nanti siapa? Jadi kayak siapa ke aku, nanti kalian nentuin siapa yang cocok sama profil ini. Oke, Enggak? ya, ya. Dapat. Iya, tapi nanti ya. Kamu pegang kan? Siapa dulu yang mau? Aku. Ya, saya lihat bacain nanti teman-teman yang nilai. Saya adalah Presiden pertama Republik Indonesia. Saya lahir pada 6 Juni 1941 di Blitar, Jawa Timur. Saya berperan sebagai pembaca teks proklamasi. Siapakah saya? Siapa? Soekarno. Baru. Oke, jangan
yaitu lebih tepatnya saya yang mengusulkan agar naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno-Hatta sebagai perwakilan bangsa Indonesia. Siapakah saya? Siapakah? Saya adalah Soekarno. Betul nggak anak-anak? Saya berperan sebagai pemetik naskah proklamasi. Siapakah saya? Saya Sayuti Meli. Betul nggak? Betul. Saya adalah perwira, seorang perwira dengan jabatan wakil koman dan angkatan laut. Saya mengizinkan para pejuang untuk menggunakan rumah saya sebagai tempat pengurusan proklamasi. Siapakah saya? Siapakah? Laksamana. Saya adalah seorang yang menjemput Soekarno-Hatta di Rengas Dengklok dan mempertaruhkan nyawa untuk melakukan kesepakatan dengan golongan muda. Siapakah saya? Ayo. Pilih amplop nomor berapa? Jawabannya Ahmad Subarjo. Ya, betul nggak? Tadi kalian udah bertanya, sudah tahu peran-peran pahlawan-pahlawannya Pak Ajam, ya? Sebenarnya itu manfaat dari kita tahu perjuangan dan mempersiapkan proklamasi itu manfaatnya apa sih? Memang ada tahu nggak? Ayo Jasmine tahu mungkin? Ya udah tahu memang. Manfaat yang bisa didapat dari mengetahui perjuangan dalam proklamasi itu yang pertama adalah menguatkan karakter. Ya. Dengan menguatkan karakter, kita mengetahui perjuangan para pahlawan dan juga dapat merangsang pengembangan karakter yang kuat, termasuk ketangguhan, keberanian, dan keuletan dalam menghadapi rintangan hidup. Ya, betul Jasmine. Kemudian caranya tahu. Aku Ibu. Ya, ayo berjawab. Menjaga kebersamaan dengan mengetahui perjuangan dalam mempersiapkan proklamasi dapat membantu menjaga kebersamaan dan menghargai warisan budaya bersama. Hal ini penting untuk membangun masyarakat yang inklusif dan berdampingan harmoni. Ya, yang lagi, ada yang tahu? Saya Ibu, Ya, Pak. memahami sejarah nasional. Dengan mengetahui perjuangan dalam persiapan proklamasi dapat membantu memahami sejarah nasional Indonesia. Nah, ini dapat memperkaya pengetahuan kita tentang bagaimana bangsa ini mencapai kemerdekaannya. Nah, betul. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini itu proklamasi kemerdekaan Indonesia itu pada tanggal 17 Agustus 1945 ini dianggap sebagai tonggak sejarah yang sangat penting bagi negara ini. Nah, beberapa aspek yang menandakan proklamasi sebagai tonggak negara itu yaitu pengumuman kemerdekaan, landasan hukum, kemunculan simbol negara, perjuangan kemerdekaan, konsolidasi kekuasaan, identitas nasional, pendataan nasional. Nah, proklamasi kemerdekaan Indonesia ini secara simbolis dan konkret dijadikan tanggal 17 Agustus 1945 sebagai tonggak bersejarah yang punya identitas dan fondasi negara Indonesia. Nah, mungkin itu aja pembelajaran kali ini.